Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu malam hari ini di Pekan Suci. Kami dapat bersama-sama bersekutu, sekalipun fisik kami berjauhan, tapi kami dapat bersekutu bersama-sama di dalam Tuhan Yesus. Malam ini ya Bapa, berkatilah kami semua, urapilah hamba-Mu, supaya hamba-Mu ini dapat menyampaikan lebih daripada yang hamba-Mu bisa. Biarlah kata-kata Tuhan, Tuhan titipkan supaya hamba-Mu dapat menyampaikan dan bermanfaat, memberkati bagi setiap anak-anak Tuhan yang bersekutu bersama-sama kami pada malam hari ini. Biarlah nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Haleluya. Amin. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Selamat malam. Lama saya tidak. Saya memang tentu Bapak Ibu semua mengetahui dan sudah mendukung doa, ya, mendukung saya dalam doa. Ketika Juni yang lalu saya sakit, saya menderita COVID cukup parah atau sangat parah dan harus dirawat di ICU selama 18 hari. Saya mengalami yang namanya sudah tidak berdaya sama sekali. Dan kondisi saya terus menurun sampai menjadi pasien dengan kondisi perburukan, ya, statusnya perburukan. Tetapi karena Tuhan menganggap tugas saya belum selesai, harus masih mengerjakan tugas dari Tuhan, maka Tuhan memberikan saya kesempatan hidup sampai sekarang ini, dan saya memanfaatkan waktu saya untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan semaksimal mungkin, ya. Jadi kalau saya sembuh bukan karena saya hebat, bukan iman saya luar biasa, bukan karena kebaikan saya, tetapi kalau saya sembuh karena menurut Tuhan tugas belum selesai, tidak boleh pulang dulu, gitu ya. Jadi kadang-kadang orang menganggap seseorang sembuh karena orangnya baik, pelayanannya luar biasa, bukan itu. Kalau kita disembuhkan karena menurut Tuhan memang belum waktunya pulang, tugasnya belum selesai. Malam hari ini adalah salah satu tugas yang masih Tuhan percayakan kepada saya, yaitu membagikan firman Tuhan kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Mari kita menentukan firman Tuhan dengan tema Rindu Ketaatan Simon. Saya akan membacakan dari Injil Markus pasal 15 ayat 21, Markus 15 ayat 21, dan Lukas 23 ayat 26. Ini ayat yang sejajar, tetapi ada perbedaan sedikit. Markus 15 ayat 21. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Ya. Sekarang yang Injil Lukas pasal 23 ayat 26, ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Berbahagialah kita sekalian yang membaca firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidup kita masing-masing. Simon dari Kirene, daerah Libya saat ini, ya. Ini Kirene terletak di utara. Lama perjalanan dari Kirene sampai ke Yerusalem itu sekitar 3 minggu, ya. Jauhnya 1.500 km, ada yang menuliskan juga 1.800 km, ya, jarak antara Kirene dan Yerusalem. Nah, jauh-jauh Simon ini datang ke Yerusalem, tujuannya adalah satu, ya. Dia rindu bisa merayakan Paskah di Yerusalem.
apakah Simon ini seorang berkulit hitam, ya, Niger, orang Afrika asli, atau apakah dia seorang Yahudi diaspora? Untuk malam ini saya tidak menjelaskannya karena yang penting dalam perenungan kita malam ini adalah apa yang Simon lakukan pada penyaliban Yesus. Ya. Nah, ketika Simon ini berjalan sampai ke Yerusalem, di dalam kelelahannya itu ia melihat kerumunan orang yang hiruk-pikuk. Ada prajurit-prajurit Roma yang sedang berjalan bersama rombongan besar itu keluar dari kota Yerusalem. Dengan rasa ingin tahu, saya yakin Simon ini kemudian mendekati kerumunan itu, lalu ia melihat seorang laki-laki yang berjalan terseok-seok dengan sangat lemah, kehabisan tenaga, karena darah terus keluar dari luka-luka kulit dan daging yang terobek-robek bekas dicambuk. Nah, saya yakin ia masih bertanya-tanya di dalam hati, siapa dan salah apa orang ini? Ada yang menangisi, tapi juga ada yang mengejeknya. Nah, sementara ia menonton dengan hati yang penuh tanda tanya, ada prajurit yang tiba-tiba menunjuk padanya, kamu, gitu ya, you, gitu ya. Nah, lalu meletakkan kayu yang dipikul oleh Yesus itu, salib yang dipikul oleh Yesus itu ke atas bahunya Simon. Mengapa saya memilih dua ayat tadi yang sejajar? Karena yang satunya mengatakan memaksa Yesus memikul salib, tetapi yang Lukas meletakkan kayu salib itu di bahu Simon. Tapi semuanya sama, maksudnya adalah memaksa Simon untuk memikul salib yang dipikul oleh Yesus. Nah, Bapak, Ibu, dan saya sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus, menurut saya secara spontan, kalau orang tiba-tiba disuruh, ya, lalu dipaksa, lalu kayu salib itu sudah taruh di bahunya, orang akan terkejut dan bertanya. Saya pun pasti akan terkejut dan bertanya, loh kok saya, begitu ya? Saya tidak kenal orang ini siapa yang akan disalib. Saya ini capek, baru datang dari perjalanan yang jauh. Saya ingin ikut ibadah Paskah. Bagaimana sebetulnya reaksi Simon ketika prajurit itu memaksa Simon untuk memikul salib yang seharusnya dipikul oleh Yesus? Yang pertama, Simon Kirene ini tidak menolak, tidak melawan, juga tidak berusaha untuk melarikan diri. Ketika ia dipaksa untuk memikul salib, maka Simon taat pada paksaan prajurit itu. Simon bukan terhukum. Simon tidak harus membuat dirinya terhina dengan memikul salib orang yang tidak dikenalnya itu. Tetapi ia dipaksa oleh prajurit Romawi. Ia mau, ia taat pada paksaan prajurit itu. Mengapa? Kirene itu juga wilayah yang dijajah oleh Romawi. Kalau dia menolak paksaan dari prajurit Romawi itu, bisa runyam dia. Resikonya ya besar dan berbahaya buat dia. Karena itu Simon, ia taat. Dipaksa untuk memikul salib Yesus, ia taat. Taat karena ya terpaksa, tetapi juga karena takut. Maka ia memikul salib itu, berjalan mengikuti Yesus yang tidak dikenalnya itu. Mungkin ia memulainya memikul salib Yesus dengan gerundel, mengumpat dalam hati,
merasa dirinya adalah orang yang paling sial saat itu, masih lelah dari perjalanan jauh, dia harus melakukan, dia harus menanggung apa yang bukan menjadi tanggung jawabnya, yaitu memikul salib. Yang sebetulnya tidak harus dia tanggung, tapi Yesus yang harus menanggungnya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Simon ini taat karena terpaksa, karena takut. Dan tidak sedikit orang yang seperti ini, bukan? Taat karena takut. Nanti kalau melawan, bahaya. Membahayakan diri sendiri. Taat karena takut hukuman. Taat karena takut namanya buruk. Taat karena takut dipecat. Taat karena takut diviralkan nanti. Begitu lihat ada polisi, langsung ambil seat belt, langsung cepet pasang. Taat karena takut. Ntar didenda 500.000. Sayang, bisa buat kulineran ya. Salatiga maksud saya. Ya. Taat karena takut. Banyak orang yang seperti itu. Taat karena takut. Demikian juga kepada Tuhan. Ada anak-anak Tuhan yang taat firman Tuhan karena takut. Kalau saya tidak taat pada Tuhan, nanti saya masuk neraka. Kalau saya tidak taat, saya nanti tidak diberkati. Saya taat kepada Tuhan karena saya takut kalau nanti saya dihukum. Saya takut kalau nanti dimurkai Tuhan, jadi sakit, ya, jadi sekarat, jadi sial, jadi rugi, jadi bangkrut dan sebagainya. Saya taat karena saya takut kalau terjadi yang buruk pada saya karena Tuhan murka kepada saya. Nah, karena ketakutan semacam itu, maka biasanya orang dengan berat belajar untuk taat kepada Tuhan. Karena takut Tuhan murka, nanti bisa runyam. Taat karena takut boleh saja, ya, menjadi dorongan awal ketaatan kita kepada Tuhan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan, diampuni, dipelihara, dan yang terus didorong oleh Tuhan untuk bertumbuh di dalam Kristus, maka dorongan ketaatan kita harus bertumbuh juga. Bukan taat karena takut. Takut kalau masuk neraka, dibakar, tidak habis-habis, tidak selesai-selesai. Takut kalau tidak diberkati Tuhan, karena itu saya taat. Nah, motivasi semacam itu harus bertumbuh di dalam diri seorang anak Tuhan yang rindu bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Sehingga kita taat bukan karena takut lagi, tetapi kita taat karena kesadaran akan ketuhanan Allah dan kebijakan Allah yang menciptakan kita dan yang mengatur segala sesuatunya sungguh amat baik bagi kita. Jadi ketaatan kita kepada Tuhan, motifnya itu harus terus bertumbuh. Bukan cuma takut masuk neraka atau dimurkai Tuhan. Tetapi taat kepada Tuhan. Oleh karena kita tahu Tuhan yang kita sembah memang adalah yang harus ditaati. Sepatutnya lah kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus, telah diciptakan, ditebus dan dipelihara oleh Tuhan. Kita taat kepada Tuhan. Bukan taat pada yang lain, tetapi terutama taat kepada Tuhan. Kita tidak harus taat pada pimpinan. Oh, taat pada pimpinan harus, tapi terutama taat pada Tuhan. Taat pada Tuhan, di bawah Tuhan adalah pimpinan kita atau pemimpin kita. Kita harus taat kepada pemimpin kita. Kecuali
pemimpin itu nanti dia tidak taat pada Tuhan, kita harus mengumulkan ulang apakah kita harus taat kepada pimpinan kita. Jadi Simon taat karena takut. Marilah kita semua yang telah ditebus Yesus, yang mengenal Yesus jauh lebih dalam daripada Simon. Ya, Simon malah tidak kenal Yesus pada waktu dia memikul salib Yesus. Marilah kita taat kepada Tuhan. Tuhan yang kita kenal sebagai Allah, yang menciptakan kita, yang mengasihi kita sedemikian rupa, yang menata hidup kita, merancang hidup kita sedemikian rupa indahnya. Mari kita taat karena kita tahu memang Allah kita patut disembah. Marilah kita taat karena kita mencintai Allah yang begitu mencintai kita. Mari kita melihat ke dalam hati kita masing-masing untuk menemukan alasan mengapa selama ini kita taat kepada Tuhan. Apakah kita taat kepada Tuhan karena takut dimurkai? Ataukah kita taat pada Tuhan karena kita ingin diberkati? Atau kita taat kepada Tuhan karena kesadaran akan siapa Allah kita itu? Karena kasih kita kepada Allah. Kita taat karena kasih kepada Allah yang telah mengutus bagian dari diri Allah untuk menamaikan diri kita dengan dirinya. Yang kedua, Simon mau melakukannya, ya, memikul salib Yesus dengan taat sampai tuntas, tepat di tempat Tuhan Yesus akan disalibkan. Simon mau melakukannya sampai tuntas. Hal yang bukan menjadi tanggung jawabnya, walaupun ya kalau kita mau perhatikan dengan mendalam, memikul salib itu adalah memikul salib Yesus itu sebetulnya juga tanggung jawabnya, tanggung jawab kita semua. Kita harusnya memikul salib yang Yesus tanggung. Karena seharusnya lah kita yang disalib. Seharusnya kita yang memikul salib itu dan disalib sampai mati. Itu karena dosa kita. Tetapi pada saat itu Yesus menanggung, ya, mengambil tanggung jawab dari diri kita, dipikulnya dosa, hukuman dosa kita itu, ya. Dan di dalam kelelahan dan kelemahannya secara manusia pada saat itu, Simon dipaksa untuk menolong, memikul salib yang sebetulnya bukan tanggung jawab Simon gitu. Saudara pernah mengalami harus melakukan sesuatu yang bukan menjadi tanggung jawab kita? Pernah mengalaminya? Wah, saya sering, ya. Kita dipaksa, didesak, dipojokkan untuk melakukan sesuatu yang bukan menjadi tanggung jawab kita. Harusnya tanggung jawab dia, tapi kita harus mengerjakannya. Biasanya reaksi kita adalah, "Duh, ini harusnya tugas panitia ini, bukan tugas saya. Oh, ini tugasnya majelis nih, bukan tugas saya nih." Ada lagi yang mengatakan, "Oh, ini tugasnya hamba Tuhan. Masa kita majelis perlu lakukannya?" Lalu suami istri juga begitu. Ketika dia harus melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh suami atau istrinya, orang sering bereaksi, "Nah, itu tugasnya suami. Lah kok saya yang harus mengerjakan? Itu tugasnya istri. Kenapa saya harus nyapu ngepel istri itu?" Begitu ya. Saya tidak tahu, saya rasa di Gloria Patri tidak ada suami yang tidak mau pegang sapu ya. Tapi saya pernah mengenal orang laki-laki, ya, bapak ini, dia mengatakan haram pegang sapu. Karena sapu itu harusnya dipegang oleh wanita. Laki-laki.
haram, katanya, haram pegang sapu. Sebenarnya tidak. Semua itu adalah tanggung jawab bersama di dalam keluarga ya. Tapi kadang-kadang ada orang yang protes. Ini tugas istri, kenapa saya yang harus lakukan? Ini harusnya tugas bagian situ, bagian apa, seksi apa. Bukan saya ini, bukan tanggung jawab saya. Harusnya dia yang lakukan. Tetapi karena waktunya mepet, kondisinya tidak memungkinkan untuk mengelak, apa boleh buat? Ya sudah dilakukan saja. Dengan grundel, dengan berat hati, dan dengan asal-asalan. Karena sebetulnya itu bukan tanggung jawab saya. Sekali lagi pertanyaan saya, bagaimana, pernahkah saudara mengalami harus mengerjakan sesuatu yang bukan tanggung jawab saudara? Dan bagaimana sikap kita ketika kita dipaksa untuk melakukan hal-hal yang bukan menjadi tanggung jawab kita? Simon tidak bertanggung jawab untuk memikul salib itu. Tetapi ketika dia dipaksa, ditaruh salib di atas bahunya, dia melakukannya dengan taat sampai tuntas di tempat di mana Yesus akan disalibkan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, dengan rela kita melakukan tugas yang dipercayakan kepada kita secara bertanggung jawab. Jadi majelis ya jangan hanya namanya saja. Jadi pengurus juga, pengurus komisi jangan hanya namanya saja, orangnya nggak ada, karyanya nggak ada. Kita semua harus belajar melakukan segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita secara bertanggung jawab. Karena pelayanan itu memang kita bertanggung jawab kepada ketua kah, majelis kah, tetapi lebih kepada Tuhan. Ya, kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan dengan rela melakukan tugas kita dengan benar, sukacita dan penuh ketaatan. Bahkan, marilah kita dengan rela melakukan apa yang bukan menjadi tanggung jawab kita dengan baik dan tuntas jika kita diharuskan untuk melakukannya. Jadi bukan sembarangan asal tugasnya orang kita rebut semua kita lakukan, bukan ya. Tapi kalau kita diminta untuk melakukan sesuatu yang bukan tanggung jawab kita, karena orang lain tidak bisa melakukannya atau berhalangan melakukannya, marilah kita melakukan apa yang seharusnya bukan tanggung jawab kita itu dengan sukacita sampai tuntas. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus menderita di kayu salib untuk menanggung apa yang bukan menjadi tanggung jawab Yesus sebetulnya. Salib, maut, itu adalah tanggung jawab masing-masing kita. Tetapi Yesus mau menanggungnya. Menanggung apa yang seharusnya dia tidak tanggung. Karena Yesus adalah anak Allah yang Maha Kudus. Yang tidak perlu ya untuk disalibkan, mengalami penghukuman semacam itu. Ketika kita harus melakukan sesuatu yang bukan tanggung jawab kita, kita merasa berat barangkali, kita merasa jengkel barangkali dengan orang yang tidak bertanggung jawab itu. Ingatlah, Tuhan Yesus menanggung apa yang seharusnya bukan tanggung jawabnya. Tapi dia mau menanggungnya dengan penuh kasih dan kerelaan. Karena kasihnya kepada kita, maka Tuhan Yesus mau menanggung apa yang seharusnya kita tanggung, yaitu hukuman dosa, maut di kayu salib. Sekali lagi, jika kita harus melakukan yang bukan tanggung jawab kita, kerjakanlah dengan rela, dengan hati yang penuh cinta, tentu saja tanpa mengabaikan upaya untuk mendidik orang yang tidak bertanggung jawab atas tugasnya itu.
Ya, jadi kalau saya mengatakan harus rela mengerjakan tanggung jawab orang lain, bukan berarti bahwa orang itu dibiarkan terus jadi orang yang tidak bertanggung jawab ya. Kita tetap harus berupaya untuk mendidik orang yang tidak bertanggung jawab itu untuk bertanggung jawab atas tugas yang sudah dia terima. Simon mungkin awalnya menolong dengan berat hati, ya, terpaksa, merasa sedang sial hari itu, tapi kesialan hari itu justru merupakan jalan dari Tuhan supaya Simon dapat mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Jauh-jauh datang ingin berjumpa Allah di bait Allah. Tetapi dia ternyata harus melakukan hal yang dia tidak sukai. Yang mungkin bagi orang lain dan bagi dia itu adalah suatu kesialan, kemalangan. Tapi itu sebetulnya bagi Tuhan Yesus bukan suatu kemalangan yang ditimpakan kepada Simon. Tapi sebuah jalan supaya Simon dapat mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Saya yakin Tuhan Yesus tidak mungkin berutang budi pada Simon. Tapi dia justru memberikan anugerah besar kepada Simon. Sehingga Simon bisa mengenal dan mengalami Yesus. Sementara memikul salib Yesus. Mengikuti Yesus berjalan pelan-pelan. Simon diberi kesempatan untuk berjumpa dengan pribadi Yesus. Dan mengenali Yesus. Karena itu tidak heran Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jika istri dan anak-anak Simon kemudian hari menjadi teladan yang indah, tokoh-tokoh Kristen bagi orang sejaman mereka. Pernahkah saudara melakukan hal yang bukan tanggung jawab saudara? Jangan gerundel atau marah. Lakukanlah dengan taat, dengan baik sampai tuntas. Karena mungkin saja itu merupakan jalan anugerah Tuhan supaya kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Untuk dapat lebih dalam mengenal pribadi Yesus. Untuk dapat lebih mengalami kasih Yesus lebih dalam lagi. Sehingga setelah kita melakukan apa yang sebetulnya bukan tanggung jawab kita, justru kita bersyukur diberi kesempatan untuk melakukan tugas itu. Karena dalam perjalanan melakukan apa yang bukan menjadi tanggung jawab kita itu, kita bisa menikmati pengalaman berjalan bersama Yesus lebih dekat untuk mengenal dan menikmati kasih Tuhan. Sekali lagi, nikmatilah apa yang Tuhan sediakan, yang Tuhan perintahkan kepada kita walaupun kelihatannya tidak enak. Karena sangat mungkin dalam perjalanan mentaatinya kita menikmati perjumpaan yang indah dengan pribadi Yesus. Terakhir, buah dari ketaatan Simon memikul salib. Sampai di Golgota, Simon bisa saja pergi dengan segera sambil memaki-maki, mengumpat ya kepada Yesus atau prajurit dan sebagainya untuk kesialan dirinya itu. Lalu berakhir kisahnya, tak ada lanjutannya. Tetapi ternyata tidak demikian, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kalau kita membaca Injil Markus yang ditulis sekitar tahun 55 sampai 65 ya Masehi. Jadi Injil Markus ini ditulis sekitar 25 tahun setelah peristiwa salib itu ya. 25 tahun setelah peristiwa salib itu. Markus menuliskannya, peristiwa salib itu, memperkenalkan Simon yang dipaksa untuk memikul salib itu dengan mengaitkannya pada nama anak-anaknya, yaitu ayahnya Alexander dan Rufus. Ya. Kalau diperkenalkan ayahnya Alexander dan Rufus,